Halo sahabat beta, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya ada di desa Jepang. Dukuhnya itu Jepang Wetan, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Nah, saya ini baru ada di bengkel modif mobil off-road. Nah, ini namanya bengkelnya itu BSR Fabrication. BSR Fabrication ini milik Mas Dian. Nah, seperti apa mobil-mobilnya yang dimodifikasi, kemudian prosesnya bagaimana, butuh waktu berapa lama, kita langsung masuk ke dalam, kita lihat, kita tanya-tanya sama Mas Dian langsung. Halo Mas, ini baru proses apa Mas? Ini baru proses Pembersihan ya? Iya. Membersihkan karat atau apa? Ya, karat sama kerak-kerak yang menempel. Kerak-kerak yang menempel ya? Ya. Ini di bagian apa mobil Mas ini? Ini di bagian apa? Tubuh mobil. Bagian apa? Di bagian roda. Bagian roda ya? Ya, bagian roda. Oh sahabat, ini sedang membersihkan kerak-kerak yang menempel di bagian besi roda mobil ini. Mas, ini baru proses apa Mas? Penataan. Proses apa? Penataan plasma. Penataan plasma. Sahabat, ini sedang penataan plasma sahabat. Ya Mas. Oke, dilanjutkan. Sahabat, ini suasana di bengkelnya. Rame. Nah, ini mobil-mobilnya di belakang saya ini mobil off-road. Ini proses mengerjakannya cukup lama, sekitar 2 hingga 3 bulanan lah. Antreannya banyak. Nah sahabat, ini kita sudah di dalam. Ini mobil-mobil yang belum jadi. Kita langsung tanya-tanya saja sama Mas Dian. Nah ini Mas Dian, baru apa ini? Kita tanya langsung saja. Halo Mas Dian, ini baru proses apa Mas? Ini ngecek apa panel kelistrikan. Baru ngecek. Kemarin habis main Pemalang kayaknya ada yang ini, ada yang kotor. Ada yang trouble Mas ya? Baru ngecek panel kelistrikan nih sahabat.
Mas Dian, usaha ini dimulai sejak kapan Mas Dian? 2015 itu pun belum langsung buka bengkel gini, ndak. Awalnya cuma jualan spare part. Aku ambil dari temen Jakarta, terus tak jual sama orang sini, ya gitu. Awalnya kayak gitu, istilahnya jadi makelar lah. Jualan spare part dulu ya, jualan belum. spare part, cuman kadang aku udah ready, cuman modal foto, ada temen pesen baru tak ambilin ke Jakarta kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Jadi emang modal pertama ya dari situ. Jadi jualan spare part itu ya? Jualan spare part itu dari pertama. Terus jualan spare part agak rame. 2016-nya aku udah mulai ini ngambil garapan 1 mobil, 2 mobil. Cuman waktu itu masih satu bengkel sama bapak. Jadi ambil garapan 1 mobil, selesai gitu, lama-lama terkumpul modal dan bikin bengkel sendiri. Bisa buka sendiri ya? Cuman jualannya ya sekarang masih tetap ramai, masih jadi prioritas jualannya. Jualan spare partnya tadi ya? Tahun 2019 baru bengkelnya itu lumayan ramai. Oh, berarti 2019. Ramenya itu baru awal-awal 2019 ya? Ini Mas? Untuk yang bengkelnya. Bengkelnya ini ya? Mas Dian ini kok bisa punya ide untuk buka atau usaha bengkel mobil off-road seperti ini Mas? Itu awalnya gimana Mas? Ya karena hobi. Satu, hobi mainan di situ. Kedua kan kalau cuma hobi kita tidak bisa custom sendiri kan mahal. Orang hobi off-road itu kan ya istilahnya hobinya orang gila. Soalnya mobil dibikin mahal-mahal, nanti ujung-ujungnya dirusak, benerin lagi, duit lagi, bikinnya juga tidak murah. Tuh kalau kita tidak bisa custom sendiri, tidak bisa bengkel sendiri ya kayak bos-bos sana ya tidak mungkin. Jadi ini Mas ya, hobi mahal ini ya? Ya bisa dibilang. Dan terus kan ini Mas, Bapak juga bengkel juga Mas? Terus Bapak juga hobi off-road? Iya, bengkel cat ya Bapak. Jadi repair. Jadi awal Mas Dian hobi mobil ini ikut-ikut Bapak atau hobinya ikut Bapak ya malah ya? Betul. Ikut, nebeng, 1 mobil, ya lama-lama pengen nyoba sendiri. Terus nyoba itu ya emang suka sih, dari dasarnya udah suka sama Jeep off-road itu suka. Terus makanya itu pengen buka bengkel sendiri khusus Jeep ini. Dan gitu bisa rame kayak gini juga gara-gara bisa bikin part sendiri. Part-part tertentu itu kita bisa bikin sendiri. Jadi tidak usah beli, itu tidak usah. Bisa custom sendiri lah istilahnya. Itu part-part bagian apa Mas itu? Ya paling bagian underpart seperti link arm itu yang warna biru-biru itu. Terus kayak apa ya? Ya banyak lah. Kaki-kaki itu? Gini ya. Kaki-kaki, hydraulic steering juga. Itu rakitan semua sendiri, bikinan sendiri. Sekarang punya mobil sendiri juga Mas? Ya ini. Ini mobilnya ini ya? Yang udah pernah ini nggak Mas? Prestasi apa gitu mobil ini Mas? Mobil ini kan baru jadi kemarin bulan akhir tahun lah 2019 bulan November itu baru jalan. Terus awal kemarin akhir Januari ikut ke Malang ke Jurda itu alhamdulillah dapat juara 3 di kelas upper. Kelas upper ya? CC ya. Untuk ini Mas, kalau mau modif di sini itu harganya kisaran berapa Mas? Tergantung spek Mas. Kalau untuk antara 150 sampai 400-500an ini tergantung spek. Juta itu Mas ya? Itu pun juga bisa lebih. Bisa lebih mahal lagi ya? Kalau buat dari awal bisa Mas? Sini itu melayani? Iya itu. Tadi itu bikin dari awal kayak mobil balap seperti ini. Cuman kayak mobil ekspedisi itu yang di sana itu rata-rata basicnya dari mobil pabrikan, terus kita custom lagi, upgrade kaki-kaki, ganti mesinnya, ganti gearbox, kayak seperti itu. Cuman kalau yang mobil balap rata-rata bikin mulai awal. Mulai awal Mas ya? Mulai nol, dari awal.
Dan itu pun sekarang juga partnya kita udah sedia semua, dari mulai mesin, gardan apa ada semua. Ada di gudang yang satunya itu ada semua. Mesin Sini juga sedia part-part ya, Mas, ya? sedia semua. Kalau prosesnya Mas itu berapa lama Mas? Untuk mobil balap mulai nol itu 2-3 bulan. Ya tergantung itu nanti customernya. Kalau emang dia pengen cepat, kadang naruh uang. Ya sesuai perjanjian lah. Nanti perjanjian kita kesepakatan gimana. Uang masih segini, nanti dikerjakan sampai selesai. Sisanya setelah mobil jadi atau gimana gitu bisa. Intinya kalau kita antara customer sama bengkel itu kesepakatan itu berjalan, yaitu emang paling cepat 2-3 bulan. Bisa molor lagi itu ya? Itu pun bisa molor. Ya tergantung nanti ada kendalanya apa, entah spare partnya Susah. ada yang nggak ada. Kadang kan untuk part-part tertentu kan kita pakai spare part impor, datangin dari Amerika. Soalnya part-part yang fatal, istilahnya yang nggak bisa dibuat kerjanya sendiri berat, gitu itu udah bisa dibuat sendiri seperti as roda, shockbreaker atau apa itu kan. Nah itu kan kadang kendala barangnya susah masuk. Seperti kemarin kan impor barang kan agak susah, pajaknya juga naiknya tinggi, jadi itu pun jadi kendala. Nah Mas Dian, untuk bisa sukses seperti ini ada ini nggak Mas? Apa Ya dulu kan, waktu awal-awal merintis itu lulus sekolah STM Mas 2013, terus masuk pas STM itu pun ya udah mainan Jeep, cuman mainan adventurean aja, mainan CR gitu, kecil-kecil pakai mobil Katana. Lah setelah lulus STM masuk kuliah di UMK jurusan mesin. Pas kuliah itu tak sambil dagang, tak sambil kerja. Dirasa kuliah kok kayak gimana ya? Ya itu menurut saya itu manfaatnya itu kurang gitu loh. Ilmu yang tak dapat juga menurut saya sama kayak di waktu dulu sekolah di STM. Jadi setelah kuliah 2 tahun, waktu itu naik semester. Nah, itu kan kita kan entry dulu. Pas entry jadwal itu telat. Jadi dapat jadwal yang acak-acakan. Kadang berangkat siang nanti pulang. Nah, terus pagi berangkat, pulang lagi, siang nanti berangkat lagi. Lah itu pas dapat jadwal itu tak rasa itu malah kacau. Jadi aku tidak bisa kerja. Kuliahnya juga kadang terganggu. Ya wes terus tak putusin ambil cuti itu. Ambil cuti, terus aku fokus kerja, jualan sama bengkel dikit-dikit itu uangnya dikumpulin. Dan sampai sekarang pun modal emang dari nabung sendiri. Bukan dari orang tua atau pinjam gitu enggak Mas? Pinjam itu baru ini pas bangun ini itu pinjam ke bank itu juga nominalnya cuma sedikit, cuma 50. Berarti ini yang modal sendiri Mas, dikumpulin dari sedikit ya? Pertama cuma tempat dimodalin dari orang tua. Nah, cuma tempat tok, terus tak kembangin sendiri, tak kelola. Jadi bisa seperti ini ya emang itu karena ya emang mesti prihatin lah. Kalau kita mau enak, tidak mau modal ya mesti emang prihatin. Semodalnya itu emang tekun. Kita harus berpikir keras gimana caranya kita bisa produksi barang. Kalau keunggulan di kita kan emang apa-apa kita bisa bikin sendiri, Mas. Part-partnya ini tadi ya. Jadi bisa. Jadi ada part yang lagi rame ini saat ini kan bikin hydraulic steering itu. Itu kan kalau kita beli di Amerika itu kan harganya 50-60 juta. Nah, kalau yang bikinan saya itu cuma di angka 25 juta dan itu garansi. Oh gitu Mas ya. Garansi partnya 1 tahun, garansi servis seumur hidup. Jadi keunggulan di bengkel ini itu bisa membuat part-part sendiri dengan menekan biaya Mas ya. Kita bisa menekan biaya. Kalau ini Mas, namanya kan BSR Fabrication. Nah, BSR itu apa Mas? BSR itu jadi gini Mas ceritanya. Dulu kan nama bengkel bapak saya kan Bengkel Cat Sumber Rezeki. Nah, dulu mau cari nama apa, ya wes lah. Terus tak singkat aja, BSR itu ya Bengkel Sumber Rezeki aslinya. Oh gitu. Banyak orang yang nggak tahu Mas. Nah sahabat,
Itu tadi hasil liputan di tempat modifikasi bengkel mobil off-roadnya Mas Dian, BSR atau apa tadi ya, BSR. Nah, ini adalah mobilnya Mas Dian ini. Mobil ini sudah pernah berprestasi juara 3 se-Jawa Tengah. Mas Dian ini menggeluti hobi off-road karena disalurkan oleh bapaknya. Nah, Mas Dian mengawali usaha seperti ini juga mulai dari nol, mulai mengumpulkan modal, jualan part, sampai memang benar-benar fokus dan meninggalkan kuliahnya tadi katanya. Nah, bisa sampai sukses seperti ini, punya bengkel mobil off-road. Penjualannya pun, pelanggannya Mas Dian ini kebanyakan malah dari luar pulau, Sulawesi, Kalimantan tadi. Nah, jadi sahabat-sahabat, jika ingin sukses seperti Mas Dian, tetap usaha, kerja keras, fokus. Semoga liputan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat semua. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like bila Anda suka, komen, dan subscribe tentunya. Oke, sampai jumpa.